Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah mesin konversi energi. Kita berada di sesi yang ketiga, di mana kita akan membahas persamaan dasar mekanika fluida. Nah, tentu kita tidak akan membahas semua persamaan, tapi ada 3 persamaan utama yang terkait dengan konsep konversi energi. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas, yaitu di mana perubahan massa dalam setiap waktu pada aliran mekanika fluida itu, aliran fluida itu sama dengan 0 atau tidak ada perubahan. Sehingga bisa kita katakan laju aliran massa itu adalah perkalian antara Rho, V, dan dA atau perubahan luas. Sehingga untuk aliran yang steady dan incompressible seperti aliran air biasa itu ya, di mana Rho-nya itu konstan, tidak ada perubahan massa jenis, maka bisa kita katakan volumetric flow rate atau debitnya itu adalah A kali V. Jadi luas penampang dikalikan dengan volume. Nah, persamaan yang kedua adalah persamaan momentum linear. Jadi pada suatu aliran fluida itu jumlah gaya yang bekerja pada satu arah gitu ya, katakanlah arah X, itu adalah selisih antara perkalian Rho A V kali Vx ya. Di titik yang keluar dikurangi dengan titik masuknya. Sehingga kalau kita tinjau pada aliran steady incompressible, gaya yang terjadi itu adalah Rho dikali debit, ini debit ya. Jadi kalau ada V ada titiknya itu debit. Volume per waktu maksudnya gitu. Dikali dengan volume di titik X gitu ya, di sumbu X pada titik keluar dikurangi pada titik masuk. Nah, itu persamaan momentum linear. Nah, kalau Anda bingung, ya Anda bisa membaca materi di mata kuliah mekanika fluida sebelumnya gitu ya. Tapi pada intinya kedua persamaan yang tadi itu kita satukan untuk meninjau kondisi aliran yang kita kenal sebagai persamaan Bernoulli. Nah, pada persamaan Bernoulli ini ada 4 asumsi yang harus dipahami. Yang pertama, alirannya kita anggap steady. Jadi steady yang tidak ada perubahan ya. Terus juga tidak ada aliran yang melintasi streamline. Streamline itu yang pinggir ini, batas yang apa ya, garis batasnya di boundary-nya. Karena apa? Karena sifatnya nanti akan berbeda. Jadi ini kita abaikan, yang dari streamline kita anggap tidak ada. Ibarat air lewat dalam suatu pipa, itu kita anggap tidak ada yang lewat pada tepinya, semuanya lewat di tengah. Ini asumsi saja ya. Dampaknya itu yang berkaitan dengan yang nomor 4 ini, yaitu tidak ada gesekan. Karena gesekan itu pasti terjadinya di tepi ya. Gesekan terbesar itu. Nah, yang ketiga, sini kita anggap alirannya incompressible. Jadi tidak berubah terhadap tekanan. Incompressible itu kan tidak berubah terhadap tekanan. Contohnya ya air tadi. Sehingga Rho-nya konstan, Rho-nya tidak berubah-ubah. Karena kalau kompresibel nanti massa jenisnya berubah-ubah. Nah, di sini kalau kita meninjau dengan 4 asumsi tadi, maka kita katakan kondisi di titik masuk, di titik 1 dengan kondisi di titik keluar. Itu kita dapatkan dalam persamaan ini. Ya. Kita anggap konstan. Apa ini? Ini adalah energi, sebenarnya ini semua energi ya. Kalau ini energi potensial yang berkaitan dengan ketinggian. Ini energi yang terkait dengan kecepatan atau kinetiknya. Ini energi yang terkait dengan tekanan. Nah, di sini semuanya konstan, jadi tidak ada perubahan di sisi ini sampai sini. Secara penjumlahan ya, secara total energinya. Tapi kalau secara tekanannya ya bisa berubah. Kecepatan atau volumenya bisa berubah. Terus Z-nya ini ketinggiannya juga bisa berbeda. Tapi
kalau dijumlahkan dia akan konstan. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Jadi misalnya di sini P-nya besar, bisa jadi di sini lebih rendah gitu ya. Karena kan kalau tekanan besar, kecepatannya kan berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau di sini tekanan besar, kecepatan nggak ada, pasti di sisi luarnya itu tekanannya akan berubah menjadi kecepatan. Jadi tekanannya turun, tapi kecepatannya meningkat. Nah, itulah yang bisa dikatakan kenapa dia dikatakan konstan pada persamaan Bernoulli. Demikian ya. Jadi ada 3 persamaan yang harus Anda ingat-ingat tadi, kontinuitas, momentum linear, dengan persamaan Bernoulli. Ini yang nanti akan banyak dipakai ketika kita berbicara tentang kinerja mesin-mesin konversi energi. Demikian materi dari saya pada sesi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.